Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Kita bertemu lagi, saya berharap Anda semua dalam kondisi yang penuh sukacita dan terus bersemangat untuk terus mencari haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ini hanya fokus pada buah atau pada perbuatan baik yang terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Namun kita lupa akan sumber yang menghidupinya. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk dapat memahami bagaimana kasih dan juga iman itu menjadi suatu akar yang menopang seluruh kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami ingin belajar tentang akar dari segala kebajikan yang bersumber hanya dari Engkau sendiri. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih-Mu tertanam dengan kuat dalam batin kami, sehingga hidup kami dapat memancarkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam surat Galatia kita mengenal 9 buah roh sebagai cerminan karakter Kristus. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa Rasul Paulus menempatkan kasih di urutan yang paling pertama? Jawabannya sangat sederhana, namun begitu mendalam. Kasih bukanlah sekedar salah satu kebajikan, melainkan akar atau fondasi dari segalanya. Tanpa kasih, sukacita akan terasa hambar, kesabaran akan menjadi beban yang berat, dan penguasaan diri hanya akan menjadi suatu kedisiplinan yang sangat kaku. Kasih adalah nafas yang menghidupkan 8 buah roh lainnya. Melalui renungan ini, kita diajak untuk menggali kembali apakah hidup kita ini sudah berakar pada kasih Kristus yang tulus. Saya berharap setiap perenungan di dalamnya dapat membantu Anda semua untuk membangun suatu karakter yang kuat, karakter yang indah dari dalam hidup kita di dalam kebenaran Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing langkah kita untuk terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, seringkali kita ini membaca suatu daftar dalam ayat ini sebagai 9 buah yang berbeda-beda. Namun jika kita perhatikan secara seksama dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus menggunakan kata buah dalam bentuk tunggal atau karpos, bukan dalam bentuk jamak. Ini berarti ke-9 buah roh ini sifatnya ini bukanlah 9 buah yang terpisah-pisah, melainkan 1 buah dengan 9 rasa
atau 9 kualitas. Dan urutan paling atas sebagai suatu pintu gerbang sekaligus akar dari semuanya itu, Rasul Paulus meletakkan kasih. Mengapa kasih diletakkan di urutan yang pertama? Mengapa kasih menjadi suatu dasar bagi 8 kualitas lainnya? Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, kasih adalah esensi dari karakter Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Saudara dapat baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seorang percaya, Roh Kudus itu tidak sekedar memberikan suatu kemampuan untuk orang itu dapat berbuat baik, tetapi Roh Kudus itu membagikan kodrat ilahi ke dalam hati kita. Karena karakter dasar Allah itu adalah kasih, maka produk pertama dari kehadiran Roh Allah di dalam hidup kita itu tentang kasih yang harus keluar dari hidup kita. Kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan melihat kasih saat orang itu melihat tentang hidup kita. Tanpa kasih Tuhan, kualitas lainnya itu kehilangan jiwanya, kehilangan maknanya yang sejati. Sukacita tanpa kasih hanyalah suatu kegembiraan yang penuh dengan keegoisan. Dan kesabaran tanpa kasih hanyalah suatu ketabahan yang terasa begitu dingin. Namun ketika kasih menjadi dasar dari semuanya, maka setiap aspek dari buah roh tersebut menjadi suatu hidup dan juga memiliki suatu tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kasih sebagai bahan bakar dari 8 kualitas lainnya. Jika kita membayangkan buah roh itu sebagai suatu bangunan, maka kasih itu adalah suatu fondasi yang menopang bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Jika kita membayangkan sebuah pohon, maka kasih adalah akarnya. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana kasih memberi nyawa pada kualitas lainnya. Yang pertama, sukacita. Ini adalah kasih yang bersukacita karena Allah dan juga karena sesama kita. Sukacita anak-anak Tuhan bukan karena situasi yang sedang baik-baik saja, tetapi karena kasih Allah yang menetap di dalam hati kita. Yang kedua, damai sejahtera. Ini adalah kasih yang beristirahat. Saat kita tahu dikasihi oleh Allah, kita mengasihi sesama kita, maka kecemasan dan konflik yang ada di dalam batin kita dan batin orang lain yang diliputi kasih, semua itu akan menjadi mereda karena ada kasih di dalam hati kita. Yang ketiga, kesabaran. Ini adalah kasih yang menanggung beban. Kita bisa sabar menghadapi orang yang sulit karena kita memilih untuk mengasihi mereka sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Yang keempat, kemurahan dan kebaikan. Ini adalah kasih yang bertindak. Kasih itu tidak hanya diam di dalam hati kita, ia keluar dalam bentuk suatu tindakan yang nyata, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kita yang mau menolong orang lain, yang mau kita ini mau memberi kepedulian kepada orang lain. Yang kelima, kesetiaan. Ini adalah kasih yang teruji oleh waktu. Kita setia karena kita mengasihi Tuhan. Dan janji Tuhan itu lebih dari kenyamanan diri kita sendiri.
Yang keenam, kelemah lembutan. Ini adalah suatu kasih yang menyentuh dengan hati-hati. Ia tidak kasar, ia tidak memaksakan kehendak, tetapi penuh empati. Yang ketujuh, penguasaan diri. Ini adalah kasih yang mendisiplinkan diri demi kebaikan orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengendalikan nafsu kita karena kita mengasihi Allah di atas segalanya. Saudaraku, tanpa kasih, kedelapan hal ini hanyalah tentang suatu disiplin moral yang sungguh melelahkan. Namun dengan kasih, semua itu menjadi suatu buah roh yang tumbuh secara alami dalam hubungan kita yang dekat dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kasih mendahului penguasaan diri? Mungkin kita bertanya-tanya mengapa penguasaan diri diletakkan di urutan terakhir dan kasih di urutan yang pertama. Hal ini mengajarkan kita sebuah rahasia pertumbuhan rohani. Kita ini sering mencoba memperbaiki diri dengan penguasaan diri terlebih dahulu. Kita berusaha keras untuk kita mau menjadi sabar atau mau menjadi baik dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun urutan Alkitabiah adalah dari dalam keluar. Dimulai dari kasih. Ini berbicara tentang penerimaan akan kasih Allah yang kemudian memenuhi emosi kita dengan sukacita, dengan damai, lalu meluap keluar dalam hubungan dengan sesama kita. Ini tentang kesabaran, tentang kemurahan, tentang kebaikan, dan akhirnya memampukan kita untuk dapat mengendalikan diri kita sendiri. Kasih memberikan suatu motivasi yang tidak bisa diberikan oleh hukum manapun di dunia ini. Kita berubah bukan karena harus, tetapi karena kita dikasihi dan kita mengasihi. Saudaraku, bagaimana menghidupi buah roh dalam keseharian kita di zaman sekarang ini? Pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan akar kasih ini? Buah tidak dihasilkan dengan cara dipaksa, melainkan dengan cara melekat pada pohonnya. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 5. Renungan ini memanggil kita bukan untuk bekerja lebih keras memproduksi kebaikan, melainkan untuk berakar lebih dalam lagi di dalam kasih Kristus. Luangkan waktu untuk menyadari betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Allah bagi Anda semua. Semakin Anda merasa dikasihi oleh Allah, semakin mudah bagi Roh Kudus untuk memanifestasikan sukacita, damai sejahtera, hingga penguasaan diri dalam hidup Anda. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih adalah pengikat yang mempersatukan segala kebajikan. Ia adalah suatu dasar yang membuat karakter Kristen berbeda dari sekedar etika moral duniawi. Ketika kita menjadikan kasih sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita, sebagaimana Rasul Paulus telah meletakkannya di urutan yang pertama,
maka kita sedang membangun suatu kehidupan rohani di atas batu karang yang kokoh. Mari kita berdoa agar Roh Kudus terus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, sehingga hidup kita menghasilkan buah roh yang manis yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita dan membawa kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Kami menyadari bahwa kasih adalah akar utama dari segala kebajikan. Tanpa kasih, sukacita kami menjadi hampa dan kesabaran kami hanyalah suatu beban. Ajarilah kami untuk menanamkan kasih-Mu sebagai dasar hidup, sehingga buah roh lainnya seperti sukacita, damai sejahtera, hingga penguasaan diri dapat bertumbuh dengan alami dan menjadi kuat dalam hidup kami. Biarlah kasih menjadi suatu pengikat yang menyempurnakan setiap tindakan kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Tuntunlah hati kami, agar kami tidak hanya mengejar sifat-sifat baik, tetapi sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih-Mu yang mula-mula. Ubahlah kami menjadi pribadi yang memancarkan kebaikan-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.